Bentar. Nah, kemarin ya teman-teman, kita sudah membahas mengenai Talcott Parsons tadi yang dikemukakan bahwa Parsons itu sebagai salah satu tokoh yang kemudian memberikan konsep tentang teori struktural fungsional, di mana masyarakat itu seperti kesatuan organis yang di dalamnya ada struktur-struktur, ada komponen-komponen yang kemudian struktur dan komponen itu harus selalu berfungsi dengan baik. Begitupun dengan pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bentuk sistem itu kemudian harus selalu berfungsi dengan baik gitu ya, harus selalu menjalankan tujuannya, menjalankan fungsinya agar apa? Agar tetap bisa menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Sehingga kemudian bagaimana sebuah pendidikan sebagai sistem itu bisa tetap berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian kan ada 4 konsep yang harus dipenuhi. Ada agil kemarin, itu salah satu teori yang juga terkenal yang dikemukakan oleh Parsons. Ada adaptasi, ada goal attainment, ada integrasi, dan ada latensi. Nah, kemudian selanjutnya Parsons juga kemudian memberikan bahwa fungsi ya, konsep tentang fungsi sekolah, bahwa sekolah itu harus memenuhi keempat fungsi ini. Yang pertama adalah sekolah sebagai sarana sosialisasi yang utama. Kemudian yang kedua, sekolah itu fungsinya merubah nilai-nilai partikularisme menjadi nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang dibawa sejak lahir yang sifatnya individual ya. Kemudian menjadi nilai-nilai universal, nilai-nilai yang kemudian berkaitan dengan berlaku secara umum dan mengubah nilai-nilai askripsi menjadi prestasi. Tadi nilai askripsi ada nilai yang kemudian didasarkan pada ikatan emosional menjadi nilai prestasi. Kita memberikan penghargaan ya karena prestasi seseorang, bukan karena ikatan darah atau ikatan emosi. Kemudian yang ketiga, fungsi seleksi dan alokasi. Bagaimana kemudian individu-individu itu ditempatkan di dalam peran-peran dewasa karena ya pendidikan yang dia miliki, sehingga dari seleksi kemudian dialokasikan ke dalam keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah kesamaan kesempatan. Sekolah harus memberikan fungsi kesamaan kesempatan kepada semua siswanya, yaitu entah itu dari kesamaan fasilitas, kesamaan proses pembelajaran, kesamaan pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keempat fungsi sekolah ini, maka menurut Parsons, pendidikan akan tetap kemudian bisa diyakini dan dipercaya oleh masyarakat, atau sekolah bisa diyakini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bisa digunakan masyarakat untuk proses belajar. Nah, itu yang dikemukakan oleh Parsons. Tapi kemudian di sini ya, Parsons itu punya murid gitu, punya siswa yang namanya Robert Merton. Nah, Merton itu banyak kemudian belajar dari Talcott Parsons ini, banyak kemudian menulis tentang berkaitan dengan struktural fungsional gitu ya. Nah, tapi walaupun kemudian Merton itu adalah muridnya Parsons, tapi bukan berarti kemudian segala sesuatu yang dikemukakan atau teori-teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons itu disetujui oleh Merton. Sehingga kemudian Merton itu sebagai murid juga mengkritisi apa-apa yang kemudian dikatakan oleh Parsons dalam teori struktural fungsionalnya. Ketika Parsons mengatakan bahwa semuanya gitu ya, semuanya fungsi-fungsi unsur-unsur sistem yang ada dalam masyarakat itu harus selalu berfungsi dengan baik gitu ya, sehingga ketika ada satu atau beberapa unsur yang merasa tidak berfungsi, maka Parsons kemudian harus membuang itu atau memotong itu, membalikan itu agar tetap berfungsi. Nah, sebaliknya kemudian Merton itu kemudian memberikan konsep tentang apa yang disebut sebagai fungsional dan disfungsional. Sebentar. Nah, ini. Kemudian Merton itu memberikan konsep fungsi dan disfungsi. Jadi secara umum Merton kemudian mengkritik apa yang disampaikan oleh Parsons bahwa nggak semua unsur-unsur atau sistem-sistem itu harus berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena kemudian di antara fungsi-fungsi itu pasti ada salah satu yang kemudian disfungsi atau tidak bisa berfungsi. Di sini disebutkan masyarakat tidak seluruhnya terintegrasi dengan sempurna.
Sehingga setiap lembaga dan sistem sosial itu bisa saja fungsional, namun di antara beberapa itu ada yang disfungsional. Gitu. Jadi kalau Parkinson itu menganggap semuanya harus selalu berfungsi gitu ya, sehingga mewujudkan konsep agil itu tadi. Nah, tapi Merton mengatakan bahwa beberapa di antara lembaga-lembaga itu, beberapa di antara unsur-unsur itu pasti ada yang disfungsional, yang tidak berfungsi. Dan itu menurut Merton itu wajar. Ada beberapa hal yang tidak berfungsi dan itu wajar. Justru itu akan menjadi kemudian seperti evaluasi. Oh, ada yang tidak berfungsi sehingga kemudian kita harus melakukan apa nih gitu. Untuk kemudian misalnya melakukan perubahan sehingga yang dari tadi yang tidak berfungsi kemudian dirubah. Beda dengan konsepnya Parson. Parson ketika semuanya harus berfungsi maka kecenderungannya masyarakat itu stuck aja, stagnan. Karena tidak ada stimulus untuk kemudian kita melakukan perubahan. Semuanya kan selalu berfungsi dengan baik. Sehingga tidak ada stimulus untuk melakukan perubahan. Nah, menurut Merton, adanya disfungsi di dalam sebuah lembaga atau sistem itu tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. Karena mau tidak mau kita dipaksa untuk kemudian memperbaiki sistem-sistem yang tidak berfungsi itu sehingga dengan perbaikan maka menuju pada adanya perubahan. Nah, itu yang kemudian dikemukakan oleh Merton dalam kritiknya terhadap teori Parson. Nah, sehingga kemudian itu pula yang menjadi dasar kajian-kajian Merton tentang pendidikan. Ya, ketika awal mula misalnya, menurut Parson bahwa lembaga pendidikan itu adalah ya lembaga yang harus kemudian memberikan fungsi pendidikan dan pengajaran, memberikan kesejahteraan, memberikan sarana tadi seleksi dan alokasi sebagai sarana sosialisasi utama gitu misalnya. Tapi menurut Merton bahwa lembaga pendidikan tidak seluruhnya memiliki fungsi itu. Tapi beberapa di dalamnya misalnya ada ketidakberfungsian. Ada yang tidak berfungsi dari lembaga pendidikan, misalnya gitu. Contohnya bagaimana? Oh, ternyata lembaga pendidikan itu tidak memberikan kesamaan kesempatan. Ternyata misalnya banyak hal fungsi kesamaan kesempatan itu juga memiliki disfungsi, bahwa tidak semua siswa memiliki kesamaan kesempatan. Ternyata di beberapa hal pendidikan justru memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang-orang misalnya dari kelas atas atau kepada orang-orang pintar, sehingga yang kemudian selalu diberikan perhatian kepada guru adalah yang pintar, sedangkan yang tidak misalnya tidak ada, sehingga fungsi kesamaan kesempatan itu menjadi tidak lagi berfungsi. Yang kemudian dikatakan oleh Merton tadi, tidak semua itu memberikan kesejahteraan, tapi ada beberapa hal yang kemudian tidak berfungsi. Ada lagi misalnya, pendidikan itu tidak hanya memberikan pembelajaran sebagai fungsi utama, seperti yang dikatakan oleh Parson. Merton mengatakan bahwa ternyata dalam proses pembelajaran, dalam pendidikan pun banyak disfungsi-disfungsi yang justru itu setelah makin berkembang. Contohnya apa? Misalnya, dengan konsep ada 3 dosa lembaga pendidikan. Dosa lembaga pendidikan itu apa? Sebagai sarana yang pertama penyuburan atau melanggengkan kekerasan, yang kedua melanggengkan bulian atau perundungan, yang ketiga melanggengkan diskriminasi. Nah, fungsi-fungsi itu dari diskriminasi, bullying ya atau perundungan dan juga kekerasan itu awal tidak dipikirkan oleh Parson. Karena Parson menganggap ya itu bukan fungsi sekolah, jadi enggak ada. Pokoknya sekolah harus yang pengajaran, pendidikan ya, mobilitas sosial, seleksi dan alokasi. Tanpa kemudian sadar bahwa selain itu pun ada fungsi-fungsi lain. Ada disfungsi-disfungsi lain yang itu muncul dan itu dirasakan. Sehingga kemudian tadi menurut Merton ada beberapa sistem-sistem di dalam pendidikan yang kemudian tidak berfungsi. Tadi sehingga justru menghasilkan hal lain, diskriminasi. Kan harusnya enggak. Harusnya kesamaan kesempatan. Kenapa jadi ada diskriminasi? Kekerasan. Harusnya sosialisasi yang utama. Kenapa justru ada kekerasan? Gitu. Sehingga kemudian itu yang menjadi kritik dari Robert Merton. Nah, selain kemudian memberikan konsep fungsi dan disfungsi itu tadi, Merton juga memberikan konsep lain yang juga cukup terkenal, yaitu di dalam keberfungsiannya itu ya, sebuah sistem ada fungsinya, tadi dia selalu berfungsi ya, kemudian bisa diikuti oleh masyarakat,
Tetapi dalam perkembangannya, fungsi itu juga dibagi menjadi dua menurut Merton ya, yaitu ada yang disebut sebagai fungsi manifest dan yang kedua ada yang disebut sebagai fungsi laten. Gitu. Ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Nah, yang pertama kita lihat apa itu fungsi manifest. Jadi fungsi manifest adalah fungsi yang sengaja dibentuk ketika sebuah sistem itu dibangun atau dirancang. Kalau kita misalnya konteksnya pendidikan, ya fungsi manifest adalah fungsi yang memang sengaja dibentuk ketika muncul lembaga pendidikan. Gitu. Sehingga kemudian karena dia sengaja ya sengaja dibentuk, jadi lembaga itu sengaja dibentuk untuk memenuhi fungsi ini, fungsi manifest ini. Maka akibat objektif yang menyebabkan adanya perubahan dan adaptasi. Kenapa ya? Karena kemudian fungsi ini bertujuan untuk menyesuaikan, untuk beradaptasi, untuk menjawab tantangan-tantangan perubahan. Sehingga karena dia fungsi yang sengaja dibentuk ya, dan untuk menjawab tantangan-tantangan perubahan itu tadi, maka biasanya fungsi manifest atau fungsi langsung ini kemudian bisa diakui dan diterima oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Contohnya apa? Di situ tertulis. Oh, ketika awal mula. Jadi ketika kita berbicara masalah lembaga pendidikan, awal mula dibentuknya itu tujuannya apa sih? Ya untuk kemudian memberikan pendidikan dan pengajaran. Kenapa? Karena dulu itu sebagai salah satu bentuk menjawab tantangan. Karena dulu fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan itu kan ada di dalam keluarga, diemban oleh keluarga. Tapi kemudian pendidikan semakin berkembang, semakin kompleks, tuntutan-tuntutan masyarakat juga semakin kompleks. Sehingga keluarga tidak lagi mampu mengcover fungsi-fungsi pendidikan dalam anggotanya. Karena banyak misalnya keterampilan-keterampilan yang harus diterapkan atau diajarkan di dalam pendidikan dan keluarga sudah tidak bisa. Sehingga kemudian dibentuklah ya untuk menjawab tantangan itu tadi ya, kewalahan keluarga dalam mengcover sendiri fungsi pendidikan, maka tantangan itu dijawab dengan memunculnya lembaga pendidikan. Untuk apa? Untuk membantu melaksanakan proses-proses pembelajaran dan pendidikan. Sehingga itu kan disengaja dibentuk. Ya memang lembaga pendidikan sekolah salah satunya tujuannya untuk memberikan sebagai salah satu lembaga sarana pendidikan dan pengajaran. Sebagai salah satu sarana reproduksi budaya, reproduksi kultural. Bagaimana budaya-budaya yang ada di sekitar kita selain diajarkan di dalam keluarga, juga kemudian diajarkan di sekolah untuk lebih kuatnya. Misalnya bahasa. Di sekolah dengan adanya apa? Muatan lokal, mulok bahasa Jawa, mulok membatik, dan lain sebagainya. Itu kan salah satu sekolah sebagai sarana untuk mereproduksi budaya, sehingga anak-anak bisa belajar budaya melalui sekolah. Fungsi seleksi dan alokasi, tadi yang disampaikan oleh Parson. Fungsi mobilitas sosial. Bahwa sekolah itu, kenapa? Karena dulu ketika masyarakat itu sistemnya masih yang berbasisnya kerajaan gitu ya, sehingga orang-orang yang punya kesempatan untuk berkembang, orang-orang yang punya kesempatan untuk kaya gitu ya, akses alat-alat produksi, ya mereka yang kemudian punya hubungan dengan kerajaan, punya darah bangsawan. Nah, sehingga mereka-mereka yang tidak punya darah bangsawan, ya mereka akan ada di dalam kondisi status sosial yang sama terus. Nah, kemudian dengan adanya pendidikan itu membuka kesempatan. Oh, orang nggak perlu kemudian keturunan bangsawan, keturunan keraton, kerajaan untuk bisa kemudian mengakses alat sumber-sumber produksi yang bagus, mengakses pekerjaan yang bagus. Asal dia sekolah, dia pintar, dia mampu ya kompeten, maka dia bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga tadi tujuan sekolah yang utama ketika lembaga pendidikan itu dibentuk sebagai salah satu sarana mobilitas sosial, perpindahan sosial, karena dia tidak bisa menggunakan sarana mobilitas sosial keturunan bangsawan karena itu kan status ya, jadi karena dari lahir, tapi kita bisa mengusahakan lain, salah satunya dengan achieve status, dengan pendidikan, sehingga pendidikan sarannya adalah fungsinya melakukan mobilitas sosial. Dan kesemua ya fungsi itu dari pendidikan pengajaran, reproduksi kultural, kemudian mobilitas sosial, semuanya itu diakui dan diterima oleh masyarakat.
Masyarakat menerima, ya memang itu tujuan pendidikan, ya memang tujuan lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran, pembelajaran, seleksi alokasi, mobilitas sosial. Kita bisa kemudian melakukan perpindahan sosial, meningkatkan status sosial ekonomi kita dengan cara sekolah gitu misalnya. Nah, itu fungsi manifest ya. Jadi yang pertama Merta mengatakan ada fungsi manifest, ada fungsi langsung. Di mana fungsi langsung ini sengaja dibentuk lembaga pendidikan. Sehingga karena dia sengaja, maka cenderung bisa diakui dan diterima oleh masyarakat. Gitu. Nah, tapi menurut Merton, selain adanya fungsi manifest, ya sama-sama sekolah itu punya fungsi itu tadi, lembaga punya fungsi itu tadi, tapi juga ada yang disebut sebagai fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi turunan. Fungsi turunan dan fungsi yang sengaja tidak dibentuk dari adanya sebuah institusi atau lembaga. Gitu. Jadi karena itu tadi namanya fungsi turunan ya, maka kemudian biasanya fungsi turunan itu baru muncul setelah adanya misalnya lembaga pendidikan itu berlangsung. Jadi dari awal nggak kepikiran, tapi baru setelah adanya proses pembelajaran di lembaga pendidikan itu terus melakukan perkembangan ya, penyesuaian, kemudian muncul fungsi-fungsi laten itu tadi, muncul fungsi-fungsi turunan itu tadi, tersembunyi gitu istilahnya. Nah, karena itu fungsi turunan atau tersembunyi ya atau tidak langsung, maka kemudian bisa saja fungsinya itu bersifat positif maupun negatif. Gitu. Kalau yang manifest kan karena dia sengaja berarti fungsinya positif dong. Tapi kalau fungsi laten ini bisa kemudian yang pertama fungsi itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Bisa saja fungsi karena itu turunan, karena itu tidak sengaja dibentuk, maka fungsinya bisa kemudian diterima oleh masyarakat umum, yang kedua bisa saja ditolak oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena tidak sengaja tadi, bukan bukan itu yang ingin dicapai dari adanya sebuah lembaga pendidikan. Contohnya apa? Contoh fungsi laten, misalnya yang bersifat positif, kontrol sosial. Oh, bahwa lembaga pendidikan itu salah satu fungsi latennya atau fungsi turunannya itu sebagai salah satu pengendali sosial, lembaga pengendali sosial. Sekolah bisa kemudian menerapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku-perilaku siswa. Misalnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, misalnya. Ataupun siswa secara tidak langsung kemudian membatasi perilaku-perilakunya karena kemudian dia terafiliasi atau teridentifikasi menjadi bagian dari sekolah tertentu. Sehingga sekolah ini punya fungsi turunan tadi sebagai kontrol sosial. Kemudian yang kedua, fungsi apa lagi? Diversi kelas. Ini tidak dibayangkan ketika lembaga pendidikan itu dimunculkan, itu nggak dibayangkan. Tapi kemudian fungsi ini muncul setelah lembaga pendidikan itu berlangsung. Oh, ternyata ada juga diversifikasi kelas, itu pembagian kelas yang sudah sempat kita bahas dulu. Bahwa kemudian kita bisa melihat pembagian kelas. Kita bisa melihat, oh orang-orang yang ada di dalam yang sekolah di Al-Azhar di Jogja itu dia berasal dari kelas sosial yang mana sih? Orang-orang yang ke sekolah di Olivan misalnya itu berasal dari kelas sosial yang mana sih? Nah, itu yang kemudian disebut Merton sebagai diversi kelas, pembagian kelas. Yang sekolah di Al-Azhar ya secara otomatis sudah kemudian terseleksi. Hanya mereka-mereka misalnya dengan tingkat pendapatan tertentu. Karena biaya sekolahnya mahal. Oh, yang akan ada di Olivan misalnya kemudian dia juga secara otomatis sudah akan terseleksi. Mereka kemudian akan terseleksi kelompok-kelompok orang yang anaknya bisa sekolah di Olivan. Nah, itu kan akhirnya ada pembagian-pembagian kelas itu tadi. Yang kalau di Al-Azhar misalnya, anak-anak merasa biasa dengan beli sepatu dengan harga 1 juta, merasa murah. Kenapa ya? Karena mereka berasal dari kelas sosial yang paling tidak sama, setara. Sehingga beli sepatu 1 juta itu menjadi hal yang biasa. Beda mungkin dengan teman-teman misalnya yang sekolah di negeri, sepatu 1 juta untuk anak SD apalagi itu menjadi sangat mahal karena mereka ya paling tidak 200, 300 itu sudah sangat mahal. Sehingga sekolah itu tadi, lembaga pendidikan yang muncul itu bisa sebagai sarana kita mengidentifikasikan perbedaan-perbedaan kelas.
Oh, yang masuk di kelas bawah itu nanti sekolahnya di mana, yang kelas menengah di mana, yang kelas sosial atas itu di mana. Itu yang kemudian disebut sebagai fungsi laten. Jadi Merton membagi ke dalam dua fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi langsung yang memang sengaja dibentuk ya, sehingga kemudian dia karena sengaja dibentuk maka sifatnya cenderung lebih positif dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang kedua fungsi laten, fungsi yang tersembunyi yang tidak sengaja dibentuk, yang merupakan fungsi turunan. Sehingga kemudian karena dia tidak sengaja dibentuk, maka kemudian bisa saja itu bersifat negatif maupun positif. Bisa saja itu diterima maupun tidak diterima oleh masyarakat. Contohnya tadi sebagai pengendali sosial, sebagai diversi kelas, sebagai pemeliharaan tradisi. Nah, itu konsep dan kritik yang dikemukakan oleh Merton ya, terutama terhadap kajian-kajian yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, sehingga kemudian Merton membagi ke dalam dua fungsi. Fungsi dan disfungsi, dalam fungsinya juga ada manifest, fungsi langsung, dan fungsi laten atau fungsi turunan atau tidak langsung. Gitu. Nah, kemudian itu yang disampaikan oleh Robert Merton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh yang ketiga, yaitu tokoh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu adalah salah satu tokoh sosiologi ya yang dia masuk dalam kajian postmodern. Gitu. Jadi kalau Talcott Parsons itu kan, jadi kalau Emile Durkheim, Max Weber ya itu masuknya di teori klasik ya. Kemudian Talcott Parsons dan Robert Merton itu masuknya di teori kontemporer atau teori modern. Nah, yang Pierre Bourdieu ini masuknya di dalam ranah teori postmodern. Nah, Pierre Bourdieu ini ada salah satu tokoh sosiologi yang cukup kritis yang berasal dari Prancis. Ya. Nah, salah satu teori yang terkenal, kajian yang terkenal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu adalah berkaitan dengan reproduksi kultural atau reproduksi budaya. Jadi bagaimana kemudian di dalam masyarakat, termasuk nanti di dalam sekolah, melakukan apa yang disebut sebagai reproduksi kultural itu tadi, reproduksi budaya melalui berbagai konsep. Sehingga ketika kita berbicara konsep reproduksi kultural yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, nanti akan ada 3 konsep yang penting yang harus dipahami juga. Yaitu ada yang disebut sebagai habitus, kemudian yang kedua adalah arena atau ranah, yang ketiga adalah modal. Gitu. Nah, kita akan lihat secara singkat satu persatu, apa itu habitus, apa itu arena, dan apa itu modal. Yang pertama habitus. Habitus bisa saja mungkin teman-teman secara sederhana bisa artikan seperti habit ya, kebiasaan. Tapi sebenarnya itu jauh lebih kompleks daripada habit atau kebiasaan. Jadi menurut Bourdieu, habitus adalah mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia. Pemahaman seseorang tentang dunia yang memberikan kontribusi sendiri kepada realitas. Jadi ada pemahaman. Kalau kita lihat ya habitus ini seperti sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah cara pandang tentang dunia, cara pandang seseorang tentang dunia. Nah, setiap orang ya cara pandangnya itu kan berbeda. Tergantung apa? Nanti tergantung ya kalau kita belajar tentang proses sosialisasi, tergantung proses sosialisasi yang kemudian kita alami. Tergantung apa? Tergantung kemudian bagaimana lingkungan sosial kita membentuk pula habitus itu. Gitu. Nah, habitus itu tadi, kemudian selain habitus kita juga berkaitan dengan konsep arena atau ranah. Arena atau ranah itu adalah sebuah lingkungan sosial yang di dalamnya perjuangan atau manuver terjadi untuk memperebutkan suatu sumber atau pertaruhan akan sumber-sumber yang terbatas. Atau secara sederhananya, arena atau ranah adalah lingkungan sosial di mana kita mengembangkan, kita menciptakan dan mengembangkan adanya habitus. Ya, lingkungan sosial di mana kita menciptakan dan mengembangkan adanya habitus. Nah, kemudian selanjutnya, selain habitus dan arena, ada pula modal. Modal itu kemudian mempengaruhi kepemilikan modal kita, itu sangat mempengaruhi bagaimana pengembangan habitus itu tadi.
Nah, menurut Bourdieu ada 4 modal yang ada di sini. Yang pertama adalah modal material, yang kedua adalah modal simbolis, yang ketiga adalah modal kultural, dan yang keempat adalah modal sosial. Nah, pertama modal material, modal ekonomi. Nah, modal ekonomi ya jelas kemudian berkaitan dengan kepemilikan sumber daya material. Kemudian yang kedua, selain modal material ada modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan apa? Dengan jaringan, dengan hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Bagaimana kita punya jaringan atau relasi dengan orang lain? Maksudnya di modal sosial. Kemudian yang ketiga, modal simbolis. Berkaitan dengan simbol-simbol apa yang kemudian kita dapatkan dari kepemilikan modal itu. Dan yang keempat adalah modal kultural atau modal yang berkaitan dengan nilai-nilai dominan, nilai-nilai ya yang kemudian kita miliki. Nah, itu modal dominan. Sehingga tadi dalam konsep reproduksi kultural yang nanti juga akan kita sampaikan atau kita kaitkan dengan konsep pendidikan, itu ada 4 konsep itu. Ada habitus, ada arena, ada modal. Ya, ada habitus, arena, dan modal. Nah, kemudian kita lihat tadi habitus itu kan mencakup seperangkat pengetahuan itu tadi ya, pandangan. Nah, sehingga kemudian habitus itu tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan, tapi juga apa? Habitus itu menurut Bourdieu juga berkaitan dengan cara bertindak, gaya hidup, motivasi, preferensi, cita rasa, selera bahkan, perilaku, kemampuan sosial praktis, aspirasi. Jadi semua yang ada kemudian dalam gagasan kita dari segi tindakan, selera, ya tadi gaya hidup, preferensi, motivasi, itu menurut Bourdieu disebut sebagai habitus. Jadi nggak hanya berkaitan kebiasaan, tapi selera pun habitus. Sehingga menurut Bourdieu selera sebagai bagian dari habitus kita itu sangat dipengaruhi oleh arena tadi. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana kita berada. Sangat dipengaruhi oleh apa? Modal yang kita miliki tadi. Ada 4 modal itu. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita melihat musik gitu ya, selera musik. Misalnya ada beberapa yang selera musiknya pop, ada beberapa yang selera musiknya dangdut mungkin, ada beberapa yang selera musiknya jazz. Nah, selera bagaimana orang kemudian membangun selera musik itu tadi juga dipengaruhi oleh habitus tadi. Oleh arena, oleh modal. Arena misalnya, oleh lingkungan sosial kita. Kenapa kita lebih suka jazz misalnya? Oh, karena kita hidup di dalam lingkungan yang sebagian besar orang juga suka jazz. Atau misalnya di dalam keluarga, kita lahir dan ditumbuh di dalam keluarga yang juga suka jazz. Ketika orang tua kita suka menampilkan atau memutar lagu-lagu jazz, baik dari penyanyi luar negeri maupun dalam negeri. Itu jazz. Nah, kemudian bagaimana selera tadi kita terhadap musik jazz yang dipengaruhi oleh faktor arena itu tadi juga didukung oleh kepemilikan modal. Gitu. Nah, modal. Yang pertama misalnya modal ekonomi. Bagaimana kita selera musik kita terhadap jazz itu bisa dipelihara karena kita punya modal ekonomi. Bayangkan misalnya, ketika misalnya sebelum pandemi yang nama konser jazz itu tidak pernah murah. Java Jazz misalnya Prambanan Jazz itu paling tidak satu kali itu 300 tiketnya 300, 500 ya bahkan sampai 2 juta untuk yang VIP. Tidak pernah murah. Sehingga kita suka jazz itu harus didukung oleh kepemilikan sumber daya material. Oh, aku nggak bisa nonton konser jazz itu kemudian di pinggir jalan di lapangan kayak konser dangdut di hajatan-hajatan. Enggak, tapi harus bayar. Sehingga selera saya terhadap jazz itu juga dipengaruhi oleh kepemilikan modal saya karena saya punya uang, karena saya bisa nonton konser-konser jazz ya misalnya penyanyi-penyanyi luar negeri ya karena saya punya uang, bisa mengeluarkan uang 1 juta untuk nonton konser. Kemudian yang kedua modal sosial, bagaimana saya bisa punya selera jazz ya karena tadi modal sosialnya, jaringannya seperti apa. Oh, dari keluarga. Oh, teman-teman, saya punya teman-teman yang juga suka jazz, sehingga saya bisa ngobrolkan tentang musik jazz dengan mudah, saya bisa saling share. Kemudian modal nilai dominan, misalnya.
Oh, karena tadi di dalam keluarga itu dari kecil saya sudah didengarkan bahwa jazz itu salah satu musik yang oke, salah satu musik yang high end, termasuk budaya-budaya yang musik-musik yang kelas atas. Kemudian misalnya model simbolis, oh jazz itu punya stereotip sebagai musik kalangan atas tadi, daripada misalnya musik dangdut yang dianggap budaya populer, yang musik dangdut adalah milik semua orang, sehingga jazz itu punya stereotip sendiri, punya privilege sendiri. Nah, itu contohnya. Selera yang musik itu tadi ternyata dipengaruhi oleh, menurut Bourdieu, dipengaruhi oleh habitus tadi, dipengaruhi oleh modal tadi ya, kepemilikan 4 modal, dan juga dipengaruhi oleh bagaimana ranah atau lingkungan sosial di mana kita tinggal. Gitu. Ya. Nah, kemudian menurut Bourdieu modal budaya itu tadi atau modal kultural itu punya pengaruh yang besar. Jadi kalau kita kontekskan di dalam pendidikan gitu ya, bahwa kita lembaga pendidikan itu melakukan reproduksi kultural itu tadi, di mana siswanya, bagaimana siswa bisa mengalami penyesuaian berkaitan dengan reproduksi kultural itu dipengaruhi oleh habitus yang dimiliki, arena atau lingkungan sosial di mana dia berada, dan juga keempat modal yang dimiliki itu tadi. Nah, secara lebih khusus bahwa kemudian Bourdieu mengatakan bahwa modal budaya atau modal kultural tadi itu punya pengaruh yang cukup besar di dalam hasil belajar atau outcome atau prestasi siswa dari kelas sosial yang berbeda. Sebentar. Belum selesai. Berarti ini baru selesai semua. Nah, oke. Tadi berkaitan dengan itu. Jadi menurut Bourdieu dalam lembaga pendidikan itu yang berpengaruh besar ya terhadap prestasi siswa, hasil pendidikan itu justru kemudian modal budaya atau modal kultural. Justru enggak kemudian ya modal ekonomi tadi penting gitu ya, berkaitan dengan akses terhadap sumber-sumber daya material itu penting. Tapi kemudian justru yang lebih penting adalah modal budaya. Jadi lebih kepada modal budaya justru. Nah, bagaimana konsep yang kemudian dikemukakan oleh Bourdieu? Ini yang kemudian menjadi kritik juga dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Bourdieu, bahwa kemudian nilai-nilai dominan ya, nilai-nilai dominan yang berkembang itu tadi, modal-modal budaya yang kemudian ada oleh siswa, itu nilai-nilai dominan yang berkembang di sekolah itu lebih sinkron atau sesuai dengan nilai-nilai dominan yang dimiliki oleh siswa yang berasal dari kelas sosial atas atau kelas menengah atas. Gitu. Jadi konsep ini yang nantinya akan mengarahkan Bourdieu kepada konsep kekerasan simbolis. Bahwa kemudian ketika sekolah itu menginginkan atau mengharuskan adanya kedisiplinan dan sebagainya ya, nilai-nilai dominan yang berkembang di sekolah itu menurut Bourdieu hanya sinkron dengan nilai-nilai dominan yang ada pada keluarga kelas atas, bukan pada keluarga kelas menengah ke bawah. Sehingga dalam proses reproduksi kultural atau reproduksi budaya di dalam sekolah, yang bisa mengikuti dengan baik adalah mereka-mereka dari kelas sosial atas. Kenapa? Karena mereka punya nilai yang sama, mereka punya pedoman yang sama. Sehingga siswa yang berasal dari kelas sosial atas menurut Bourdieu itu dia akan lebih mudah untuk beradaptasi ya, di sekolah. Dia akan lebih mudah untuk mengikuti konsep-konsep reproduksi kultural yang ada di sekolah. Ya, dia akan terus mereproduksi nilai-nilai dominan yang ada di keluarga. Oh, kok ada juga di sekolah gitu. Berarti dia mudah. Nah, beda dengan nilai-nilai dominan yang berkembang di kelas bawah atau kelas pekerja bilangnya. Dia yang ada di rumah ya, nilai-nilai yang berkembang di rumah tadi misalnya nilai-nilai
apa saja yang kemudian diajarkan di rumah itu tidak sesuai atau tidak sinkron dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, sehingga dia harus kemudian beradaptasi secara lebih susah gitu. Nah, Boji mengatakan siswa tadi yang berasal dari kelas sosial atas yang punya model budaya dominan akan dapat mereproduksi budaya dengan baik ya di sekolah. Namun siswa yang tidak memiliki privilege itu atau siswa dari kelas sosial bawah itu kemudian akan susah. Nah, kita lihat apa sih nilai-nilai dominan yang ada di sekolah, yang dikembangkan di sekolah. Yang pertama, berkaitan dengan kedisiplinan. Di sekolah kan mengembangkan itu. Kedisiplinan, kebersihan ya, prestasi, membaca buku. Kemudian selain membaca buku, kemudian ada sepatu ya, pakai sepatu, seragam gitu. Nah, itu semuanya ada di sekolah. Oh, sekolah itu menginginkan kita untuk rajin baca buku, untuk terbiasa membaca buku sebagai hobi, ya, buku sebagai jendela dunia. Sekolah mengajarkan kita atau menuntut kita untuk menjadi masyarakat yang disiplin. Oh, dari jam 7 sampai saya sekolah jam 3. Harus disiplin, kapan harus mengumpulkan tugas, kapan harus ikut ujian. Harus disiplin, misalnya untuk kemudian melihat berkaitan dengan prestasi, harus bisa berkompetisi, harus pakai seragam, harus punya sepatu. Nah, itu nilai-nilai dominan yang berkembang di sekolah itu sama dengan nilai-nilai dominan yang ada di masyarakat kelas atas. Sepatu misalnya, masyarakat kelas atas sudah terbiasa pakai sepatu. Misalnya dia sudah terbiasa pakai sepatu karena ya walaupun nggak sekolah dia pun nggak punya sepatu gitu. Kalau pergi-pergi pakai sepatu atau lihat bapak ibunya kalau kerja pakai sepatu. Jadi sepatu itu menjadi hal yang familiar. Pakai seragam misalnya. Pakai seragam kemudian juga menjadi hal yang biasa bagi kelas atas. Kenapa? Karena setiap hari lihat bapak ibunya yang mungkin bekerja di sektor-sektor formal gitu ya, dia pakai seragam. Sehingga seragam itu menjadi hal yang familiar dilihat. Membaca buku. Baca buku orang kelas menengah atas misalnya punya uang lebih untuk membeli buku. Bukan hanya buku-buku berkaitan dengan buku pelajaran, tapi buku-buku fiksi dan non-fiksi. Anaknya suka buku apa dibelikan. Sehingga paling tidak misalnya di rumah anak itu tersedia bukunya. Dan kemudian kebiasaan membaca buku itu ada. Kemudian apalagi misalnya kedisiplinan, kebersihan, biasa. Oh, walaupun orang tuanya mungkin misalnya kerja, tapi ada asisten rumah tangga yang kemudian menjaga, yang mengatur kebersihannya, mandiin anaknya, nyuci bajunya. Oh, kalau pagi harus rapi, dimandikan, bajunya sudah disetrika oleh misalnya oleh asisten rumah tangganya atau oleh ibunya. Kebersihan. Nah, nilai-nilai itu sama, mereka sama. Apa yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah sama. Nah, beda dengan nilai-nilai dominan yang ada di kelas pekerja menurut Bojo. Dari mulai kebersihan, kedisiplinan, membaca buku, kemudian seragam, sepatu. Dari hal paling sederhana, sepatu. Kelas-kelas pekerja itu tidak terbiasa punya sepatu, tidak terbiasa pakai sepatu. Mereka ya pakai sandal. Mereka bahkan misalnya sebelum sekolah mungkin dia tidak punya sepatu. Sehingga sepatu itu menjadi salah satu aspek yang tidak familiar, yang ketika dia nggak pernah pakai tapi sekolah dia harus pakai. Itu menjadi sarana atau hal yang tidak familiar. Seragam. Di rumah orang tuanya kalau bekerja karena mungkin buatnya di sektor informal nggak pernah pakai seragam. Selain dia dagang sayur gitu dia nggak pakai seragam. Sehingga setiap hari ya melihat kalau orang ya pakai baju biasa, kalau kerja pakai baju biasa. Nah, sekolah harus pakai seragam, harus lengkap, ada ikat pinggang, ada kaos kaki. Sehingga itu menjadi hal yang aneh, yang tidak familiar. Dari segi kebersihan, kedisiplinan misalnya. Kalau yang sudah dari kelas atas, sebenarnya tadi kelas menengah ke atas biasa bangun pagi, setelah itu sarapan, sekolah, setelah itu harus les, setelah itu tidur siang sudah diatur, makan, kemudian misalnya nggak PR, jam 9 harus sudah tidur. Nah, kelas pekerja misalnya pembagian waktu tidak sestrik itu. Jadi misalnya pagi-pagi yang penting sekolah, kamu sekolah, ibu kerja. Nanti pulangnya, karena misalnya ibu dan bapaknya dagang di pasar sampai sore, sampai maghrib, anaknya tidak tahu.
dia sekolah langsung pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah atau main dulu, tadi PR-nya sudah dikerjakan atau belum, tidak tahu. Sehingga kedisiplinan itu, pembagian waktu itu tidak sinkron. Kalau di sekolah itu harus strict ya, jam 7 masuk ya masuk, kalau kamu nggak masuk nggak boleh, kalau kamu belum datang nggak boleh masuk kelas, jam 12 istirahat, strict. Tapi di rumah pembagian waktu itu tidak strict, sehingga kan tidak relevan, tidak sinkron. Begitupun dengan membaca buku. Bagaimana anak-anak kelas pekerja itu bisa menjadi hobi membaca buku ketika di rumah saja tidak tersedia baca buku. Buku ya menjadi hal yang sangat mewah bagi mereka. Mentok-mentoknya misalnya bisa beli buku ya buku pelajaran, buku paket gitu ya. Itu pun kalau misalnya ada saudara, ada tetangga yang masih punya, yaudah pinjam aja buku, kan sekarang dia sudah lulus SD, sehingga yang buku-buku SD bisa dipakai. Apalagi buku-buku yang berkaitan dengan fiksi, non-fiksi. Di rumah nggak ada buku. Sehingga kemudian hobi membaca buku itu menjadi hal yang baru bagi mereka. Gimana orang guru itu kamu tuh harus rajin baca buku. Nah di rumah aja dari kecil itu tidak jadi kebiasaan, itu menjadi hal yang baru. Buku saja nggak ada. Sehingga kan akan sangat berbeda itu tadi. Hal-hal ya yang tuntutan-tuntutan yang ada di sekolah itu menurut Boju itu sinkron dengan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang ada di kelas menengah atas, tapi itu tidak sinkron atau justru bertolak belakang dengan masyarakat yang ada di kelas bawah. Maka dari itu Boju mengatakan kesuksesan siswa tadi, outcome hasil prestasi belajar siswa itu kemudian akan jadi tantangan yang berbeda. Kalau kelas menengah atas itu PR-nya kalau di sekolah itu hanya satu. PR apa? PR adaptasi secara pengetahuan, ya dia belajar secara akademik. Kenapa? Nilai-nilai dominannya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah sudah sama yang ada di rumah. Jadi dia tidak perlu melakukan adaptasi. Sedangkan menurut Boju, kelas bawah itu justru PR-nya ada dua. Dia harus adaptasi secara pengetahuan gitu ya. Dan kedua, dia juga harus adaptasi secara nilai-nilai dominan. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah itu beda dengan yang ada di sekolah. Nah, sehingga Bojo mengatakan bahwa agar orang itu bisa masuk kualifikasi gitu ya, agar orang itu bisa kemudian diakui di dalam sekolah, maka kelas-kelas pekerja dianggap harus mempertukarkan modal ya, tadi nilai-nilai dominan yang dimiliki di rumahnya, kemudian dia harus menukarkan itu dan mengadaptasi atau mengadopsi nilai-nilai dominan milik kelas sosial atas yang punya privilege di dalam sekolah itu tadi. Sehingga siswa di kelas sosial bawah itu tadi punya dua tantangan. Misalnya kalau dianalogikan sama-sama lari jaraknya 1 kilometer. Waktunya misalnya waktunya 10 menit, enggak 10 menit gitu misalnya. Tapi yang kelas bawah itu dia harus gendong beban 2 kg, yang kelas atas dia hanya gendong 1 kg. Sehingga kan waktunya sama, kemudian jaraknya sama, tapi bebannya lebih berat. Tapi kemudian misalnya kan akan ya jelas yang akan masuk duluan, yang akan finish duluan, yang gendongnya 1 kilo, yang 2 kilo dia harus punya effort yang sangat besar. Sehingga siswa akan mengalami kesulitan mencapai keberhasilan karena harus mempelajari cara-cara hidup baru, termasuk bahasa. Di universitas, di sekolah misalnya menginginkan siswanya itu pintar bahasa Inggris, apa-apa pintar, syaratnya pintar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya TOEFL-nya 500. Nah, itu tuntutan itu sama dengan kemudian apa yang dimiliki oleh kelas atas. Kelas atas biasa, dari kecil misalnya dia sekolahnya di SD bilingual yang sudah terbiasa pakai bahasa Inggris. Pengen beli buku-buku atau novel-novel yang bahasa Inggris, biar bahasa Inggrisnya semakin lancar. Ibunya belikan. Oke, beli buku bahasa Inggris. Pengen les bahasa Inggris gitu misalnya. Pengen les bahasa Inggris. Oke, les bahasa Inggris. Di rumah dilatih. Sehingga ketika dia kuliah misalnya dia bisa saja bahasa Inggris itu sudah lancar karena dari kecil itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, beda dengan kelas menengah bawah. Sekolahnya sekolah biasa, nggak ada bilingual. Bahasa Inggris tidak diucapkan sehari-hari, tapi hanya menjadi mata pelajaran 3 jam setiap minggu. Mau beli buku untuk melancarkan ya kemampuan bahasa Inggris, novel, dan sebagainya, dia nggak punya. Buku paket aja dia pinjam. Kemudian misalnya, mau les, ya gimana mau les? Buat dari sekolah saja
susah. Sehingga kemampuan bahasa Inggris itu kan menjadi terbatas. Jadi tuntutan untuk punya TOEFL 500 itu adalah menguntungkan ya mereka-mereka dari kelas atas karena mereka sudah dilahirkan akan itu. Tapi tidak bagi kelas menengah ke bawah. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai boju, sekolah melakukan kekerasan simbolis. Kenapa? Karena siswa dari kelas menengah atas itu punya kesempatan yang lebih besar ya untuk punya prestasi yang baik. Kenapa? Karena nilai-nilai dominannya itu sama, familiar ya, kulturnya, kebiasaan-kebiasaannya yang ada di sekolah sebagai sebuah standar ya yang dipatok di sekolah itu sama dengan yang ada di rumah. Sebaliknya, kelas bawah itu memiliki peluang yang lebih kecil. Kenapa? Karena nilai-nilai dominan itu tidak sama. Sedangkan tuntutan sekolah itu sudah ada di C gitu ya. Kalau kelas atas kan mereka di rumah juga C sehingga gampang match-nya. Tapi kalau kelas bawah di sekolah itu tuntutannya C, di rumah dia A. Jadi akan susah. Sehingga ketika misalnya mereka punya prestasi yang sama-sama ranking 1, sama-sama IP-nya 4 atau sama-sama nilai ujiannya 10, kelas bawah itu punya effort yang lebih besar. Karena dia tidak punya privilege atau punya keistimewaan seperti yang ada di kelas atas. Nah, apa bentuk kekerasan simbolis yang ada pada masyarakat itu tadi ya, pada sekolah itu tadi? Yaitu ketika kemudian ada pelabelan patuh dan tidak patuh. Jadi kekerasan simbolis adalah kekerasan yang terjadi secara halus ya, ketika korban dan juga pelaku itu sama-sama tidak sadar sedang ada di dalam hubungan atau relasi kekerasan itu tadi. Nah, pendidikan formal menurut Boju itu kemudian menciptakan adanya kekerasan simbolis dengan apa? Dengan melabeli siswa dengan konsep patuh dan tidak patuh. Patuh bagi siapa? Patuh bagi mereka yang punya kultur dominannya, punya kebiasaan-kebiasaan yang sama dengan sekolah. Dari segi gaya hidup, busana, aksen, selera. Oh, patuh bagi kamu yang kemudian kalau pakai sepatu itu pakai sepatu hitam, gitu, rapi, siap rambutnya rapi, cepak kayak gitu. Kamu patuh. Kamu baca buku, kamu hobi baca buku, kamu patuh. Sedangkan mereka-mereka yang tidak memiliki privilege kultur dominan itu tidak punya nilai-nilai dominan yang ada di rumah, sehingga harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyesuaian di sekolah itu, akan dianggap tidak patuh. Oh kamu, misalnya kok nggak pakai sepatu? Tidak patuh. Oh kamu rambutnya gondrong misalnya, tidak patuh. Oh kamu nggak hobi baca buku, kamu nggak suka baca buku, kamu tidak patuh. Padahal menurut Boju, siswa ini sebenarnya hanya membawa apa yang kemudian menjadi nilai-nilai dominan atau kultur-kultur dominan yang ada di rumah ke sekolah. Tapi kemudian sekolah dengan serta-merta tadi melabeli patuh dan tidak patuh. Itu termasuk kekerasan simbolis. Yang patuh ya mereka yang dari kelas atas, yang padahal ya tanpa usaha apapun karena nilai dominannya sama sehingga disebut sebagai patuh. Nah, itu yang pertama. Kekerasan simbolis yang pertama adalah patuh dan tidak patuh itu. Melabeli patuh dan tidak patuh. Kemudian yang kedua, kekerasan simbolis yang kedua adalah bahwa masyarakat pada akhirnya, sekolah pada akhirnya itu melihat bahwa prestasi belajar itu akan menjadi wajar. Prestasi belajar itu akan menjadi hal yang wajar dan alamiah. Ketika itu dicapai oleh mereka-mereka yang berasal dari kelas dominan tadi, kelas yang punya nilai-nilai atau kultur-kultur dominan, kelas sosial atas. Nah, padahal menurut Boju itu justru menjadi sebuah ketidakadilan. Kenapa? Karena kemudian ya tadi kamu misalnya kelas sosial atas ya, kamu menjadi tidak adil ketika kamu bisa mencapai sebuah prestasi dengan mudah ya, dengan modal yang sudah kamu miliki, kamu usahanya hanya dalam misalnya kalau di rentangkan itu kamu usahanya hanya sampai 5, tapi misalnya kelas sosial ke bawah yang usahanya sudah sampai 10, sudah berjuang keras dia tetap tidak bisa kemudian ada menduduki peringkat pertama.
Nah, itu kekerasan simbolis yang kedua. Jadi menurut Bourdieu, kekerasan simbolis sekolah yang pertama adalah kemudian melabeli patuh dan tidak patuh kepada siswa, ya, di mana patuh itu kemudian dilabelkan kepada mereka yang punya nilai-nilai atau kultur dominan yang sama dengan yang di sekolah, sedangkan yang tidak patuh adalah kepada mereka yang punya kultur dominan yang berbeda dari sekolah. Kemudian yang kedua, dia akan dilabeli menjadi dia melakukan kekerasan simbolis, ya, sekolah melakukan kekerasan simbolis. Kenapa? Karena kemudian melihat bahwa prestasi-prestasi yang didapatkan oleh siswa-siswa kelas atas itu sebagai sesuatu yang sah dan alamiah. Padahal menurut Bourdieu itu adalah ketidakadilan. Kenapa? Karena mereka punya beban yang lebih sedikit, ya, daripada yang dari kelas menengah ke bawah, yang walaupun gimana pun caranya, misalnya usahanya sudah sampai 10, tapi dia tetap tidak bisa ada di peringkat pertama. Itu menurut Bourdieu. Jadi lembaga pendidikan melakukan apa yang disebut sebagai kekerasan simbolis. Nah, kelas pekerja, ya, atau kelas menengah bawah tadi itu di dalam sekolah, ya, agar itu diakui gitu, ya, agar mereka diakui menjadi orang yang patuh itu tadi, maka harus wajib meninggalkan habitus mereka, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka, kultur-kultur dominan mereka yang ada di rumah. Kemudian merubah kultur dominan mereka seperti yang ada pada kelas menengah ke atas, seperti yang ada di sekolah. Sehingga kemudian disebut Bourdieu sebagai proses bourgeoisie. Jadi siswa dari kelas pekerja harus melakukan bourgeoisie agar kemudian bisa diakui oleh sekolah gitu. Seperti apa? Misalnya dia harus pakai sepatu, seragam, bahasa dari segi gaya bahasa, berjalan, bertindak itu harus sesuai dengan kultur dominan dari kelas sosial atas. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Pierre Bourdieu, ya, dari proses kekerasan simbolis, ya, dari mulai habitus, arena, moda, dan bagaimana pandangan Bourdieu terkait dengan sekolah sebagai sarana tadi, lembaga yang justru melakukan kekerasan simbolis. Jadi apa yang dikatakan oleh Bourdieu ini kajiannya adalah kajian-kajian kritis gitu, ya, yang mengkritik. Jadi kalau Bourdieu itu kalau kita kelompokkan, Bourdieu itu nanti sama dengan hampir sama dengan konsep yang dikemukakan oleh Max Weber dan Robert Merton, sedangkan Emile Durkheim hampir sama, mereka sekelompok dengan apa yang disampaikan oleh Talcott Parsons. Jadi paradigmanya atau perspektifnya hampir sama. Gitu. Nah, itu yang kemudian